Halo, selamat malam teman-teman. Sini saya Kurniawan Adi Alfianto berkesempatan bisa mewawancarai salah satu pemuda di Padukuhan Samirono ini yang sekarang menjadi ketua remaja dan pemuda Padukuhan Samirono baru. Samirono. Uh, Tujuan wawancara ini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah kecakapan antar personal Universitas Amikom Yogyakarta. Halo Mas, sebelumnya kenalan dulu. Iya. Mas, nama Mas siapa? Oke. Jadi kenalin ya, nama aku ini Nur Hakim Arifianto. Saat ini aku udah lulus, usiaku 25 tahun. Pekerjaanku sekarang ini sebagai trader dan sedang menggeluti dunia investasi lah. Ya. Kalau boleh tahu asal tempat lahir di mana ya? Oh ya, aku ini lahirnya di Jakarta tanggal 2 Maret tahun 97. Seperti itu. Salam kenal ya Mas. Oke, Mas Alvin ya? Ya, Mas Oke. Alvin. Boleh diceritakan Mas latar belakang pendidikan Mas NH ini, misal dulu SD, SMP, SMA. Latar belakangnya, jadi kalau latar belakang tuh karena saya lahir di Jakarta tapi besar di Bogor. Saya SD Polisi 4 itu di Bogor, SMP itu saya di Taruna Andika Bogor, SMA 9, terus akhirnya memutuskan untuk kuliah di UPN Veteran Yogyakarta jurusan Administrasi Bisnis. Ya karena apa memilih di Jogja, karena juga ada rumah simbah sih. Jadi tempat wawancara kita kali ini juga di depan rumah dan tanahnya ini milik simbah. Seperti itu. Kayaknya tadi aku dengar sekolah taruna ya SMP ya. Itu salah satu taruna kayak tentara gitu atau gimana ya? Bukan, aku juga kurang paham ya itu memaknai gimana, tapi itu kayak sekolah swasta, nggak ada pendidikan militernya sama sekali ya kan. Itu ya seperti SMP swasta aja, nggak ada yang harus pakai atribut, harus botak, cepak, nggak ada. Bukan yang kayak militer gitu ya berarti? Bukan sama sekali seperti itu. Ya. Nah, Mas Enda ini kan selaku ketua di kampung ini, ketua pemuda dan remaja gitu. Nah, boleh dong diceritain suka dukanya buat setelah menjadi ketua di kampung ini, misal kayak sukanya apa, nanti selanjutnya di dukanya gitu. Okay. Jadi ya basicnya dulu ini sih, saya tuh pernah jadi ketua himpunan waktu di universitas ya, tingkat jurusan himpunan. Ya. Itu ya kenapa saya berani dan mau jadi ketua itu karena waktu itu angkatan saya tahun 2015 itu mendukung saya, dan pemimpin saya itu pernah bilang kalau yang mampu dan sanggup itu untuk sebagai estafet kepemimpinan di jurusan administrasi bis itu kebetulan ya itu saya. Akhirnya saya berani mencalonkan diri. Banyaklah pengalamannya yang mungkin public speaking, terus kemudian kita berinteraksi sama banyak orang, gimana caranya kita mengerti maksud orang, mempengaruhi orang dalam konteks yang baik ya. Misalnya kita punya satu tujuan, gimana caranya kita menyampaikan visi kita supaya mereka, namanya organisasi itu kan banyak orang ya kan, jadi kita harus bisa menyatukan visi ya kan, harus bisa bareng-bareng lah menjaga kesulitan. Yang namanya konflik itu kan pasti ada. Nah itu saya banyak belajar lah bagaimana cara buat suatu acara, terus ada event-event baik itu yang sosial, terus kemudian yang untuk komersial itu juga ada kayak seminar atau talk show kayak gitu kan. Nah kalau untuk jadi ketua BKR, karena sebenarnya kan saya diminta tolong ya sama Pak RT ya untuk jadi ketua BKR. Sebenarnya untuk usianya udah nggak masuk kategori ya kan, soalnya usianya cuma sampai 20 tahun, dari 12 sampai 20 tahun. Dan sebenarnya BKR itu adalah, jadi misalnya para orang tua ngumpul jadi satu, nanti ada terkait dengan seminar ataupun workshop kayak misalnya bagaimana cara mengajarkan edukasi seksual, terus kemudian bahayanya narkoba seperti itu. Nah terus sebenarnya kata yang pas ini lebih enaknya ketua pemuda-pemudi aja lah seperti itu.
Ya kalau untuk suka dukanya karena usia rentangnya jauh ya, gap year-nya ya. Jadi gimana anggotanya nanti ada yang masih SMP, SMA itu kan susah menyatukan ya, karena kadang kalau kita mau menggunakan gaya bahasa yang sesuai kapabilitas kita gitu, nanti juga jadi kita harus pintar-pintar menyesuaikan lah. Terus juga namanya anak ini kan masih ada yang belum bisa untuk mengemukakan pendapat gitu kan, masih malu-malu ya, itu kita guide lah supaya mereka berani bersuara, menyampaikan pemikirannya, gagasannya. Dan nanti gimana caranya pas misalnya ya kita sebagai yang lebih tua ini mendengarkan lah, jangan sampai langsung kita cut, oh ini nggak baik, oh itu kok gitu ya, ya kita coba terima. Supaya mereka tuh merasa bagian dari kita dan juga merasa dihargai pendapatnya, seperti itu. Gitu ya. Oh, berarti memang dari sebelumnya memang udah ada background menjadi ketua salah satu himpunan di kampus ya berarti ya. Iya, itu juga pernah itu dorongannya, kenapa itu sebenarnya saingan sih sama pacar. Gitu. Waktu itu pacar kebetulan itu juga ada kegiatan apa ya namanya ya, yang berkaitan dengan seni lah, itu pulang malam terus, jadi kita kalau mau ngobrol main ngabisin waktu kan nggak ada tuh. Ya udah akhirnya saya menyibukkan diri juga biar nggak kalah ceritanya. Oh jadi sama-sama sibuk ya, jadi iya sama-sama sibuk. nggak satu bingung mau ngapain, yang satu sibuk gitu ya. Tapi ya bagus sih, biar berirama dan beriring lah, cari pengalaman. Iya. Terus saat ini kan jadi ketua pemuda pemudi gitu ya. Kira-kira sibuknya apa sih sekarang? Sibuknya ini gitu? Lagi mempersiapkan Agustusan. Oh Agustus ya, sekarang kan Juli mendekati Agustus. Iya, itu juga ada program yang namanya Jalan Bersama, terus ada Agustusan bareng lah. Oh iya. Ya membuat acara dari misalnya tujuan manfaatnya apa, misal untuk apa yang namanya ya, membuat guyub dan rukun satu RT seperti itu kan. Terus juga selain itu yang paling penting itu gimana ya, kadang ini kan anggotanya cuma 10-15 orang, itu bagaimana caranya kita tempatkan nih senior-senior yang menjadi kepala bidang atau sekretaris sama bendahara ya kan, tapi juga harus bisa mengeluarkan bakat terbaik atau misalnya kemampuan terbaik mereka supaya bisa berorganisasi. Jadi kan tadi aku ambil yang paling yang usianya udah 20 tahun ke atas ya. Nanti anggotanya yang mungkin 17 tahun, 14 tahun kayak gitu, atau yang muda-muda. Oh jadi kayak mendampingi dulu gitu ya? Iya, mendampingi dulu kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk jadi ini ya udah bukan, kalau orang Jawa tuh udah bukan wayahnya gitu ya, tapi nggak apa-apa lah karena diminta bantuan ya kan. Jadi ya kita bantu dulu seperti itu. Berarti sekarang sibuk 17 untuk menyukseskan kegiatan 17-an. Oh iya. Sebagai kira-kira itu jawaban dari Mas Enha. Untuk sebagai penutup nih, bolehlah kasih pesan buat teman-teman yang kiranya mau menjadi salah satu ketua di organisasi atau di lingkungannya, itu apa ya pesannya biar bisa menjadi masukan untuk teman-teman. Oke. Sebagai ketua itu dibutuhkan cara pandang yang luas. Ibarat kita naik sebuah helikopter itu kita harus mempunyai helikopter view ya kan. Kita harus juga punya visi sebagai seorang ketua. Soalnya apa? Ketua kan ibaratnya kapal itu adalah nahkodanya, dimana suatu organisasi atau kelembagaan itu harus bisa mengantarkan visi yang dia buat pertama kali atau tujuan bersama organisasi itu untuk sampai ke garis finish ya kan. Dan untuk mencapai ke sana, ketua harus punya visi, tapi itu visi bukan milik pribadi. Visi itu butuh banyak tangan buat mewujudkannya gitu loh. Dalam artian kita nggak bisa sendiri untuk mewujudkannya. Dalam berlayar pun kita sebagai nahkoda butuh ada orang yang narik jangkar, menurunkan jangkar, ada yang membentangkan layar, ada yang memperbaiki kapal. Jadi semuanya harus satu padu, seirama dan seiring seperti itu. Oh ya, berarti sebagai ketua kita nggak boleh jalan sendiri gitu ya, harus bersama-sama dengan anggotanya gitu ya. Iya, sama satu lagi, memberikan kepercayaan lah. Harus bisa mendelegasi supaya ada regenerasi di sana ya kan.
harus bisa melihat potensi-potensi siapa nih yang bisa menggantikan selanjutnya, terutama organisasi yang ada masa jabatannya, yang sifatnya internal ya, nggak dipilih secara bukan yang besar gitu loh, dalam wadahnya yang organisasi kampus atau apa, biar mengkader gitu. Dan kalau di kampus itu lebih seru lagi Mas, nanti kita di sana bisa ada politik kampus, ada bagaimana caranya juga nanti membuat koalisi, wah pokoknya mencari suara, menyampaikan visi kita, itu seru banget sih. Kayak di negara gitu ya, kayak iya, mencalonkan mini politik ya, sebagai mini politik untuk belajar menjadi kedepannya gitu ya. Betul. Oh ya, mungkin itu aja video wawancara dari saya. Terima kasih Mas Endha. Oke, sama-sama Mas Alvin. Sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam teman-teman.